semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Jadi, negara Jepang itu terletak di sebuah area di mana beberapa lempeng samudra dan lempeng benua itu bertemu. Pergerakan dalam lempeng tektonik ini bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Selain itu, posisi Jepang juga berada di sepanjang zona Pacific Ring of Fire, yaitu sebuah zona sempit di Samudra Pasifik, di mana sebagian besar gempa bumi dan letusan gunung berapi terjadi. Sekitar 90% dari gempa bumi di dunia ini terjadi di zona Pacific Ring of Fire ini. Nah, ini ada gambar zona Ring of Fire. Bisa kalian lihat pada gambar, Indonesia sendiri terletak pada zona Ring of Fire juga. Makanya di Indonesia juga sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan The Great East Japan Earthquake di Jepang tahun 2011 merupakan salah satu contoh gempa bumi besar yang terjadi di zona Ring of Fire ini. Dibandingkan menggunakan skala Richter atau magnitude, Jepang lebih umum menggunakan skala Shindo atau JMA Seismic Intensity Scale. Nah, bedanya antara skala Richter dengan skala Shindo itu apa? Yang pertama, skala Richter itu dia mengukur intensitas gempa di pusat gempa atau epicenter gempa. Sedangkan skala Shindo itu mengukur impact atau dampak yang dirasakan akibat gempa tersebut atau seberapa tingkat guncangannya. Yang kedua, skala Richter hanya ada satu skala per gempa. Sedangkan untuk skala Shindo memiliki beberapa skala pengukuran per satu gempa tergantung dari daerahnya masing-masing. Jadi, skala Shindo itu tergantung pada yang pertama, seberapa jauh daerah tersebut dari pusat gempa. Semakin jauh daerah tersebut, maka skala Shindo akan semakin kecil. Yang kedua, seberapa dalam gempa bumi tersebut. Semakin dalam gempa bumi, maka skala Shindo akan semakin kecil. Jadi misalnya, di satu daerah terjadi dua gempa bumi dengan magnitudo yang sama, dengan skala Richter yang sama, tetapi kedalamannya berbeda. Nah, di sini pengukuran skala Shindo-nya juga akan berbeda. Ini aku akan tunjukkan hasil pengukuran skala Shindo saat terjadi gempa Great East Japan Earthquake pada tahun 2011. Pada gambar kalian bisa lihat ini magnitudenya 9 dan kedalaman gempanya itu 24 km. Tanda X di sini artinya pusat gempa atau epicenter gempa. Daerah yang paling dekat dengan pusat gempa diberi tanda merah tua, artinya skala Shindo-nya itu 7. Untuk daerah di sekitar pusat gempa itu ada juga yang skalanya 6 plus dan 6 minus. Di Tokyo sendiri skalanya itu sekitar 5 plus dan 5 minus. Dari sini kalian bisa lihat bahwa semakin jauh daerah tersebut dari pusat gempa, maka akan semakin kecil pula skala Shindo-nya. Berikut aku akan menjelaskan apa sih arti angka 0 sampai 7 dari skala Shindo tersebut. Pertama-tama, skala 0 artinya gempa bumi tersebut tidak dirasakan oleh orang-orang. Skala 1, gempa bumi dirasakan oleh beberapa orang yang diam dalam bangunan. Untuk skala 2, gempa bumi dirasakan oleh banyak orang yang diam di dalam bangunan. Untuk skala 3, gempa bumi dirasakan oleh banyak orang dalam bangunan. Untuk skala 4, orang-orang akan mulai kaget. Kemudian benda-benda yang tergantung akan berayun secara signifikan. Untuk ornamen yang tidak stabil juga ada kemungkinan jatuh. Untuk skala 5 minus, banyak orang akan mulai merasa takut dan merasakan perlu untuk memegang sesuatu yang terasa stabil. Piring-piring dalam lemari atau buku di lemari buku kemungkinan bisa jatuh. Perabot yang tidak stabil bisa jatuh. Untuk skala 5 plus, banyak orang yang kesusahan untuk berjalan tanpa memegang sesuatu yang stabil seperti dinding. Untuk furnitur yang tidak terpasang dengan baik, kemungkinan bisa jatuh. Untuk skala 6 minus, akan susah untuk berdiri. Kemudian untuk rumah kayu dengan ketahanan gempa yang rendah, dinding-dindingnya itu bisa ada yang copot atau bangunannya itu bisa miring atau runtuh. Untuk skala 6 plus, orang-orang akan kesulitan untuk bergerak tanpa merangkak. Ada kemungkinan orang bisa terlempar ke udara. Kemudian rumah kayu dengan ketahanan gempa yang rendah, kemungkinan besar bisa runtuh. Dan kemungkinan juga terjadinya tanah longsor. Untuk skala 7, skala paling tinggi, untuk rumah kayu dengan ketahanan gempa yang rendah, kemungkinan besar akan runtuh atau miring.
Rumah kayu dengan ketahanan gempa yang tinggi dapat miring. Untuk bangunan beton dengan ketahanan gempa yang rendah, kemungkinan bisa runtuh. Oleh karena itu, di Jepang, untuk mendesain bangunan, mereka juga mempertimbangkan faktor terjadinya gempa. Gimana caranya supaya bangunan yang dibangun tersebut tidak runtuh ketika terjadi gempa bumi. Oke, sekian untuk video hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian mengenai gempa bumi di Jepang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!